Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kepada seluruh mahasiswa di kelas pagi A dan pagi B yang bergabung dalam perkuliahan pendidikan agama kali ini. Dalam pertemuan yang ke-11 kali ini kita akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi hukum Islam. Kemarin sudah kita pelajari tentang hukum Islam itu sendiri, yakni kita pelajari tentang sumber-sumber hukum Islam. Kemarin ada sumber pokok, kemudian ada sumber yang cabang. Sumber yang cabang kita tidak pelajari di teknik industri ini, itu dipelajari di perguruan tinggi keagamaan. Kita hanya sekilas tentang mempelajari sumber-sumber hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber hukum Islam yang kemarin yang kita pelajari adalah sumber hukum Islam pokok, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sementara sumber hukum Islam yang sifatnya cabang, yang kemarin hanya disebutkan judul-judulnya saja, yaitu adalah Masholihul Mursalah, Saddud Dariyah, kemudian Uruf, dan lupa lagi apa tuh, Qaul Sahabi lah. Gitu. Kita hanya sebutkan judul-judulnya saja. Masih banyak lagi kan itu tentang sumber-sumber hukum Islam yang sifatnya pelengkap. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang tujuan dari hukum Islam. Artinya kenapa Allah mengatur hukum kepada kita. Gitu. Apa sih tujuannya? Adakah di situ kemaslahatan ataupun kebermanfaatan buat kita? Mari kita pelajari hal itu. Nah, saya akan tampilkan media ajarnya, yaitu berupa iMindMap 10. Mudah-mudahan dengan ditambah media ini, gitu, kalian sedikitnya bisa lebih memahami daripada sekedar ceramah begitu saja. Kalian juga bisa mencatat, bisa melihat dari tampilan yang saya sampaikan. Oke, sudah terlihat? Oke. Tujuan dan fungsi hukum Islam. Ya. Tujuan dari hukum Islam secara global ada dua, yaitu tujuan umum, yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umumnya dari hukum Islam ini adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yakni kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup kita nanti di akhirat. Kita meyakini bahwa hidup kita di dunia ini adalah hanya sementara dan yang abadi adalah nanti di akhirat. Jangan sampai yang sementara ini adalah bisa mencelakakan kita, baik celaka kita yang di sementara di sini di dunia, ataupun lebih celakanya lagi adalah nanti di akhirat. Harapan kita adalah di dunia berada dalam kebahagiaan, di akhirat apalagi berada dalam kebahagiaan. Yang tentunya tinjauan kebahagiaan di dunia itu masing-masing itu berbeda. Tapi tinjauan kebahagiaan di akhirat semuanya adalah sama, yaitu masuk surga bebas daripada siksa neraka. Itu tujuan secara umum. Nah, tujuan secara umum ini bisa diraih secara global, yaitu dengan meraih segala apa saja yang bermanfaat buat
diri kita, buat orang lain, buat alam sekitar ini. Apa saja yang berguna, yang bermanfaat. Nah, maka mari kita lakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Orang lain di sini itu mencakup manusia, mencakup alam, mencakup binatang. Nah, kalaupun kita tidak bisa melakukan hal yang bermanfaat kepada orang lain, setidak-tidaknya adalah kita tidak madarat atau tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain, tidak menimbulkan kerugian orang lain. Kalaupun kita tidak menguntungkan orang lain, maka jangan sampai kita malah merugikan orang lain dalam segala hal. Nah, secara global pula, yang kedua adalah meredam segala sesuatu yang tidak berguna. Meredam segala sesuatu yang berbahaya buat diri kita, buat orang lain, buat keluarga, buat alam ini, buat binatang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya buat mereka, baik dari diri kita ataupun kepada orang lain. Maka di sini kita dituntut untuk melakukan kepedulian kepada sesama. Kalaupun orang lain merasa sakit, maka berupaya kita agar sakit tersebut setidak-tidaknya merasa ringan. Paling banter adalah kita menjenguknya, misalkan. Lumayan itu akan sedikit meringankan sakitnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian, nah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini, ada yang secara rinci. Secara rincinya adalah yang paling pokok, yaitu iman dan amal soleh. Iman didahulukan, gitu. Setelah itu adalah amal soleh. Meskipun antara iman dan amal soleh ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, tidak cukup seseorang beriman, tapi tidak melakukan amal soleh. Begitu juga akan sia-sia amal soleh yang dilakukan bila tidak memiliki iman. Nah, secara rinci, maka yang paling pokok untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah beriman dan beramal soleh. Yang iman ini kita tahu terjadi fluktuatif atau naik turun. Ada yang hari ini naik dan gitu, besoknya malah turun. Nah, tingkatan iman bisa naik turunnya itu indikatornya adalah pada amal solehnya. Jika amal solehnya sedang meningkat, maka itu merupakan tanda bahwa iman pun sedang meningkat ataupun sedang tinggi. Jika amal solehnya surut, maka itu merupakan pertanda bahwa imannya pun surut. Yang selanjutnya adalah berperilaku atau berakhlak yang baik. Nah, setelah iman dan amal saleh, artinya amal saleh itu tidak hanya untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain. Amal saleh untuk orang lain disebutnya adalah perilaku atau akhlak yang baik. Artinya adalah bahwa kita tidak cukup untuk sekedar beramal untuk diri kita saja, asal baik diri kita, kan gitu. Tidak baik kepada orang lain. Itu tidak demikian di dalam agama Islam. Pasti tidak akan menimbulkan kebahagiaan di dunia juga orang yang hanya beramal saja, ibadah saja, tapi tidak memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya adalah ini banyak berzikir. Zikir sebanyak-banyaknya dengan beragam zikir. Gitu. Nah, ya setidak-tidaknya gitu, kita melakukan aurat-aurat yang pokok-pokok, misalkan setelah sholat fardu begitu. Ataupun kalaupun memiliki waktu, memiliki peluang yang banyak, maka dalam kesempatan apapun kita bisa melakukan zikir. Dan makna zikir ini harus dimaknai secara luas, tidak hanya sekedar berqomat kamit untuk mengucapkan tasbih, mengucapkan tahlil atau mengucapkan tahmid kan gitu. Zikir ini termasuk dalam hal belajar kita adalah sedang berzikir.
Selanjutnya adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Jelas ini sudah tidak harus diperpanjang lagi bahwa menjaga kesehatan lahir dan batin itu akan menimbulkan kebahagiaan bagi kita. Kebahagiaannya, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Menjaga kesehatan lahir jelas itu. Bahwa kita terhindar dari penyakit sebagaimana yang kita harapkan. Menjaga kesehatan batin apalagi. Kemudian berupaya mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, itu akan menimbulkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kita tidak bisa berpangku tangan begitu saja. Karena inna sama ala tumtiru dhahaban wala fiddah, kata Sayyidina Umar, bahwa langit itu tidak akan menurunkan emas ataupun perak. Artinya adalah kita harus berupaya untuk mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Upaya yang harus kita lakukan, bukan hasilnya. Tentu hasil adalah sesuai dengan upaya yang kita lakukan. Oke. Selanjutnya adalah pandai mengatur waktu. Nah, orang yang pandai mengatur waktu itu akan bahagia pasti hidupnya. Nah, kebalikannya, orang yang tidak pandai mengatur waktu tentunya akan celaka baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Nah, selanjutnya tujuan khusus. Tujuan khusus dari hukum Islam ini adalah hanya satu, yaitu maslahat. Maslahat saja. Tapi maslahat ini ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan maslahat daruriyah atau kemaslahatan yang sifatnya vital atau primer. Yang ini merupakan kesepakatan atau aklamasi seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras maupun suku, begitu. Semua pasti untuk kemaslahatan daruriyah ini. Apa saja? Yang pertama adalah menjaga akal, menjaga harta, kemudian menjaga keturunan, kemudian menjaga agama, kemudian menjaga jiwa dan raga. Oke, dari menjaga agama. Nah, dengan adanya kewajiban untuk menjaga agama, hukum menjaga agama, maka timbullah di situ ada hukum murtad bagi mereka yang keluar dari agamanya. Artinya adalah setiap agama apapun itu akan melingkari umat pengikutnya untuk tetap berada dalam agamanya masing-masing. Kita sebagai umat muslim memiliki pagar yang cukup kuat bagi mereka yang sudah masuk Islam agar tidak keluar lagi dari agama Islam. Sehingga dari menjaga agama inilah timbullah hukum murtad bagi mereka yang keluar. Kemudian dalam rangka menjaga agama ini pula bahwa tidak boleh ada serangan-serangan terhadap para pengikut agama yang ada di dalamnya, baik terhadap para pengikutnya ataupun terhadap ajarannya. Artinya adalah agama Islam ini harus dijaga, baik pengikutnya ataupun ajarannya, jangan sampai ada serangan-serangan terhadap pengikutnya ataupun ajarannya. Begitu juga agama orang lain memiliki proteksi ataupun penjagaan, jangan sampai ada serangan terhadap pengikutnya ataupun ajaran-ajarannya. Maka disitulah timbul toleransi beragama. Setiap agama pasti begitu. Setiap agama akan memagari pemeluknya, memagari ajarannya. Kemudian dari menjaga, masih menjaga agama, maka orang yang menyerang agama kita, maka dianjurkan kita untuk mempertahankannya. Mempertahankannya itulah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Kemudian yang selanjutnya yang harus dijaga secara doruri atau vital adalah menjaga raga, menjaga jiwa ini. Siapapun itu, agama apapun itu, seseorang harus mempertahankan dirinya, mempertahankan
jiwanya, mempertahankan raganya dari serangan orang lain. Ataupun kita tidak boleh mencelakai diri sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Maka puncaknya dalam hukum Islam di sini adalah diharamkan untuk membunuh, baik membunuh diri sendiri ataupun membunuh orang lain. Nah, jika terjadi pembunuhan, maka terjadi hukuman, yaitu hukuman qisas di dalam Islam. Kemudian adalah menjaga keturunan atau menjaga nasab. Keturunan ini harus dijaga sesuci-sucinya, itu semulus-mulusnya, dan itu seterhormat-terhormatnya. Jangan seperti binatang. Artinya kita anak siapa dan ayahnya siapa itu harus jelas. Begitu. Ibunya misalkan jelas tapi ayahnya tidak jelas. Itu tidak diharapkan di dalam agama Islam. Maka di dalam agama Islam timbullah hukum atas hal ini, yaitu hukuman untuk larangan berzina. Bahkan tidak hanya sekedar larangan berzina, tapi mendekatinya saja pun sudah dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya. Kemudian adalah menjaga harta. Jika kita sudah memiliki harta, maka harta kita wajib dijaga. Harta benda kita wajib dijaga. Jangan sampai ada yang mengganggu atau merusaknya. Maka atas dasar inilah berlaku hukuman terhadap mereka yang mencuri harta orang lain, yaitu perlakuan potong tangan. Kemudian menjaga akal. Nah, menjaga akal ini, akal yang dianugerahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala itu harus dijaga, jangan sampai akal kita menjadi rusak. Maka untuk menjaga akal inilah, puncak penjagaan akal inilah diharamkan kepada kita adalah meminum atau memakan barang-barang yang bisa memabukkan atau melakukan hal-hal yang memabukkan. Minum dan memakan hal yang memabukkan adalah puncaknya, misalkan digambarkan di dalam Al-Quran adalah dilarangnya untuk minum khamar atau minum arak. Puncaknya untuk melakukan tindakan yang bisa merusak akal, dilarang melakukan perjudian. Kemudian maslahat yang kedua disebut maslahat hajiah atau maslahat sekunder. Yang ketiga adalah maslahat yang tersier. Selanjutnya terakhir adalah fungsi. Apa sih fungsinya hukum Islam itu? Hukum Islam digariskan kepada kita ada beberapa fungsi. Pertama adalah fungsi ibadah. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggariskan hukum kepada kita tidak lepas daripada ibadah. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kategori ibadah, maka pelaksanaan dari hukum itu adalah berdampak kepada pahala. Jika dilakukan, berdampak kepada siksa jika tidak dilakukan, kalau itu sifatnya adalah wajib. Kemudian yang kedua fungsinya adalah fungsi amar ma'ruf nahi munkar, artinya fungsi kepedulian hukum kepada orang lain. Fungsi amar ma'ruf nahi munkar ini adalah bahwa hukum ini adalah harus juga dilakukan oleh kita, harus juga dilakukan oleh orang lain, artinya sama-sama melakukan. Sehingga jika tidak melakukan, maka kita dianjurkan untuk mengajak, yaitu amar ma'ruf. Dan jika ada yang melanggar, maka dianjurkan kita untuk melarangnya. Disebutnya adalah nahyul munkar. Kemudian fungsi ketiga dari hukum Islam adalah fungsi zawajir. Artinya jika dilakukan hukum itu, jika ditunaikan hukum itu, maka kita sudah lepas daripada siksaan ataupun lepas daripada hukuman. Sehingga hukum tersebut jika dilakukan fungsinya adalah sebagai benteng untuk mencegah siksaan sampai kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah fungsi hukum Islam ini adalah tandihu sholahil ummah, yaitu mengatur kemaslahatan manusia. Artinya mengatur segala bentuk kebutuhan, segala bentuk kepentingan supaya kemanusiaan ini tegak. Karena kemanusiaan adalah segala-galanya. Itulah fungsi, tujuan, dan fungsi hukum Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu
itu yang bisa kita sampaikan, bisa kita bahas hari ini, dan insya Allah minggu depan kita akan mempelajari tentang aliran-aliran di dalam agama Islam. Mudah-mudahan dengan mempelajari tujuan dan fungsi hukum Islam ini, kita bisa paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukumnya itu tidak sia-sia. Ada nilai-nilai yang bermanfaat buat diri kita. Selanjutnya saya sampaikan pengumuman bahwa kalian harus membuat mind map semacam ini untuk aliran-aliran di dalam hukum Islam. Materinya sudah saya upload di Simak Wastu Kancana di pertemuan 12. Silahkan dibuat dalam bentuk mind map, nanti presentasi untuk tiap kelompok yang sudah kita bagikan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadani wa iyyakum wa rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.